Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang modul di Python dan sekarang kita akan belajar mengenai package ya. Kalau file Python sendiri itu disebut dengan modul ya, dan kita sudah belajar juga bagaimana interaksi antara satu modul dengan modul yang lainnya. Ketika misalkan udah banyak fitur-fitur dari sebuah aplikasi yang kita buat, kalau misalkan hanya ditaruh di dalam modul aja itu masih cukup berantakan ya jatuhnya. Misalkan kita mau membuat sebuah aplikasi untuk perpustakaan gitu. Jadi mungkin ada fitur customer, buku, ada fitur peminjaman dan lain-lain. Keberadaan package itu membuat kode yang kita bikin itu menjadi lebih terstruktur lagi. Sekarang kita coba langsung belajar bareng-bareng tentang package ya teman-teman. Jadi di sini package itu sebenarnya adalah folder biasa teman-teman. Kita buat dulu ya, misalkan buku gitu ya. Ini bukan file tapi folder buku. Nah, gitu. Terus kita misalkan ada package apa lagi nih buat perpustakaan, ada customer ya, peminjaman. Untuk menandakan bahwa folder itu adalah package Python, kita bisa menambahkan namanya underscore underscore init underscore underscore .py. Nah, jadi kita buat ya semuanya underscore init underscore .py. Nah, ini adalah sebuah file Python juga ya, karena belakangnya itu .py. Nah, ini tuh menandakan bahwa buku ini adalah package. Terus customer juga package dan peminjaman juga package. Nah, kita coba buat aja ya file di sini main.py-nya. Jadi kita nanti manggil-manggil package-nya tuh dari main.py-nya. Di buku mungkin kita bikin root ya .py gitu untuk buku. Kita bisa menambahkan buku. Kita buat fungsi ya, misalkan menambahkan buku, ada list bukunya yang awal. Terus berarti menambahkan di dalam list itu pakai append ya. Jadi jangan lupa di sini juga append apa gitu ya, append bukunya. Nah, kita di sini berarti append buku, terus kita return list bukunya. Misalkan juga kita mau baca bukunya, membaca list buku yang ada, misalkan def baca list buku. Ini list bukunya. Terus mungkin kita looping item in list buku, kita print itemnya. Ini kita returnnya misalkan list bukunya aja lagi gitu ya, nggak apa-apa. Terus update buku yang lama menjadi buku baru. Berarti def update buku, berarti ingin ada list bukunya ya, parameternya buku yang diupdate. Terus ada nilai update-nya apa. Di dalam list itu ada metode namanya index. Jadi kita pengen tahu dulu ya index untuk diupdate-nya list buku ya, index yang buku yang diupdate-nya. Nah, terus kita indexing kayak gini teman-teman. Jadi list buku, index untuk diupdate gitu ya, diambil terus diganti di nilai update-nya. Nah, ini kita return list bukunya lagi. Untuk delete ya, berarti delete atau kasih komentar dulu. Delete buku berarti list buku ya, listnya apa, terus buku yang di remove ya, list buku ada metode namanya remove ya, remove buku yang di remove, terus kita return list bukunya. Kayak gitu teman-teman untuk root yang di buku. Nah, untuk di customer mungkin kita sederhana aja, cuman menambahkan aja, menambah customer, py, misalkan fungsinya add customer, customernya apa, listnya, terus customer dot append customer item nama customer, mungkin di sini berarti nama customernya, dan kita return berarti customer ya, atau ini customers gitu, atau list aja, list samain kayak buku list customer, berarti di sini juga list customer, ini juga list customer. Terus kita menambah pinjaman gitu ya, ini berarti kita bisa buat def menambahkan pinjaman, misalkan menambah pinjaman buku, bukunya apa ya, siapa yang minjam siapa. Terus ini saya mau masukin ke dalam dictionary ya, dictionary peminjaman misalkan. Jadi
ini bisa gini, dictionary peminjaman pakai if conditional gitu ya, if dictionary peminjaman dot get ada nama peminjamnya, berarti dictionary peminjam di append bukunya, else kalau nggak ada dictionary peminjam sama dengan list 1 gitu ya, isinya adalah buku. Berarti dia baru pertama kali minjem kalau di sini. Kalau di sini dia udah minjem beberapa buku kayak gitu. Tinggal return dictionary peminjamannya. Nah, cara manggil fungsi-fungsi ini di dalam package. Nah, ini bisa dilihat ya jadi lebih terstruktur gitu teman-teman. Buku itu punya package-nya tersendiri, customer itu punya package-nya tersendiri, peminjaman punya package-nya tersendiri. Nah, gimana caranya untuk manggil dari main.py ini ke buku? Nah, jadi kita bisa pakai yang keyword import, from, kayak gitu-gitu bisa. Misalkan kita pengen import dari buku ya, jadi from buku ya, terus nama modulnya apa? .crud ya, import. Nah, nama file di crud itu apa? Di crud ada misalkan menambahkan buku ya. Dari nama package-nya apa, terus modulnya apa, fungsi yang mau ditambahkan apa, kayak gitu. Nah, ini juga bisa kayak gini langsung, misalkan import buku dot crud. Kalau kayak gini berarti nanti kita kalau mau makainya harus kayak gini, buku dot crud dot menambahkan buku gitu ya. Kalau yang tadi yang ini from buku dot import menambahkan buku, ini berarti bisa langsung pemakaiannya kayak gini. Nah, ini jadi sama kayak pemanggilan untuk modul, tapi bedanya kita ngelaluin dulu yang namanya package. Nah, mungkin kita coba aja ya buat aplikasinya gitu, biar jalan dulu. Baca list buku, update buku, sama delete buku. Nah, terus dari customer ya, ini from peminjaman. Nah, ini kita close-closein dulu. Dari main.py ini kita import package buku. Ketika kita import, file ini itu bakal jalan. Jadi misalkan ini print halo dari package buku. Terus di sini juga kita copy yang ini ya, customer, dan di sini peminjaman. Kalau kita jalanin file main.py-nya ya. Jadi ketika kita mengimport package, nah itu tuh bakal ngejalanin dulu init.py dari masing-masing modulnya teman-teman kayak gitu. Nah, misalkan ini nggak diimport ya, kita coba jalanin. Nah, ini halo dari package buku aja, sedangkan yang customer-nya enggak dan init yang dari peminjamannya juga nggak dijalanin. Dan bisa dilihat juga nih teman-teman di setiap package-nya itu, ketika kita import, itu bakal ada package juga, kayak pas kita ngimport pakai modul ya. Nah, ini ada package-nya juga, ada package-nya juga. Itu konsepnya sama kayak modul, jadi ini buat lebih cepat proses importnya ya. Oke, kita uncomment lagi ini, misalkan ya. Bikin dulu buku list kosong gitu ya di sini, atau list buku di sini, ada list customer ya. Ini buat contoh aja sih, dictionary peminjaman gitu. Dari list buku ini kita misalkan mau nambah buku ya, kita print list bukunya. Nah, ini Harry Potter gitu ya, berhasil kita tambahkan. Sekarang kita tambahin lagi deh bukunya yang banyak ya, customer ya, customer, ini list customer, terus nama customernya misalkan Elga, customernya ada 3, bukunya ada 4, terus kita list buku, terus fungsinya baca list buku gitu ya, kita jalanin. Nah, ini kita ini dulu ya, komen dulu biar nggak ganggu. Komen, ini juga kita komen. Nah, di main.py-nya kita jalanin lagi. Nah, ini list bukunya kejalanin ya teman-teman, berhasil. Berarti kita berhasil nge-import dari package. Ini baca list buku. Terus ini menambahkan customer, ini menambahkan buku ya. Kita mau delete, coba misalkannya delete buku. Terus kita print misalkan list bukunya. Ini kita komen aja biar nggak muncul ya, jadinya nggak ada biografi Elganya. Berarti berhasil juga ya yang delete buku. Coba kita update buku,
buku yang diupdate-nya misalkan Harry Potter ya. Ini diupdate jadi Harry Potter 2 gitu. Nah, kita misalkan print apakah berhasil. Harry Potternya jadi Harry Potter 2 berhasil ya. Sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini berarti package buku ini berhasil gitu. Customer juga berhasil kita tambahkan. Coba kita buat peminjaman bukunya ya. Proses peminjaman buku misalkan. Melakukan proses menambahkan pinjaman buku, dictionary peminjaman sama dengan menambahkan pinjaman buku. Terus ini dictionary peminjaman yang awal, peminjamnya misalkan Elga atau bisa kayak gini. Kita pengen customer index ke 0, list buku indeks ke 0. Nah, kita lihat dictionary peminjamannya, print. Nah, ini berhasil ya, Elga minjem Harry Potter 2. Misalkan minjem lagi nih si Elga. Tapi minjemnya buku buku tentang Sherlock Holmes. Ketika kita main, nah ini jalan ya Harry Potter, terus diminjem juga Sherlock Holmes. Terus misalkan ada yang minjem lagi nih, customer nomor 1, nomor 2, Rido gitu ya, berarti indeks ke 1. Buku yang dipinjemnya sama Sherlock Holmes juga, sama si Elga. Nah, gitu. Ini kalau kita jalanin, ya, jadi ada 2. Nah, kenapa package itu menjadi sangat penting, teman-teman, di Python? Karena ada developer-developer lain yang udah membuat package-package itu, dan kita bisa menggunakannya langsung gitu, teman-teman, tanpa harus menulis kodenya terlebih dahulu. Nah, untuk package-package apa aja, kita bisa lihat PyP. PyP ini adalah Python Package Index. Nah, di sini kita bisa nyari, kita mau install atau pakai package apa aja yang udah dibuat sama orang. Nih bisa kita lihat, ini ada 286.000 project yang ada di dalam PyP ini. Nah, misalkan kita yang terkenal misalkan ada TensorFlow gitu ya untuk bikin deep learning. Terus misalkan ada yang namanya Pandas gitu ya, ini untuk pre-processing data. Nah, jadi udah banyak orang-orang yang ngebikin package-package dan di-upload ke internet sehingga kita bisa tinggal pakai dan kita nggak harus bikin lagi package-nya dari awal, nggak usah kayak gini lagi teman-teman. Ini kan bikin package dari awal ya. Nah, coba kita ini aja ya, misalkan kita mau nge-install apa nih? TensorFlow mungkin ya. Nah, caranya kayak gimana gitu, teman-teman. Kita buka aja. Nah, ini ada langsung pip install TensorFlow. Nah, jadi di terminal kita, teman-teman, kalau kita balik lagi, ini kita cek dulu ya, pipnya udah terinstall atau belum. Jadi pip min version gitu ya, kita cek. Nah, ini udah pipnya terinstall di versi 20.2.4 gitu. Cara pakainya gimana? Nah, pip install TensorFlow gitu ya. Atau jangan TensorFlow deh, ini terlalu apa ya, yang sederhana gitu. Mungkin kita coba aja Pandas ya teman-teman ya. Yang ini ya, yang coba kita lihat yang ini. Nah, ini starsnya dikit. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek juga di PyP ini, kita lihat statistiknya teman-teman. Kalau cuman starsnya dikit, false-nya dikit, berarti itu kurang reliable lah ya. Kita pakai yang Pandas 1.2.1 ini. Nah, ini bisa dilihat statistiknya jauh lebih banyak ya teman-teman. Nah, cara installnya gimana? Nah, ini pakai pip install pandas gitu. Coba ya kita copy pip install pandas ini dan kita jalanin di sini. Pip install pandas. Ini bakal ada ke download gitu ya pandasnya. Nah, ini juga dependensi-dependensi yang dibutuhin sama pandas kayak python.util, pytz, numpy, 6, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nanti sekarang setelah kita udah menginstal pandas itu, kita bisa menggunakan di sini teman-teman. Di sini bisa kita pakai misalkan kita mau pakai pandas dot data frame gitu ya, bikin data frame kosong gitu. Ini kita bikin data frame-nya kayak gini, terus kita print data frame-nya. Nah, ini bakal ada empty data frame gitu ya. Ini udah ngejelasin bahwa Pandas itu udah berhasil diinstal package-nya di dalam komputer kita. Kalau kita mau lihat teman-teman file instalasinya itu ada di mana ya, kita bisa ke directory kita nginstal Python-nya teman-teman. Ini tergantung teman-teman installnya di mana gitu ya. Terus ke lib ya, terus ada site package. Nah, ini adalah package-package yang udah kita install teman-teman ya. Misalkan yang tadi Pandas ya, kita coba di pno
NumPy udah ada NumPy gitu ya. Nah, ini Pandas juga udah ada. Nah, ini package-nya tuh kayak gini teman-teman. Itu kita bisa melakukan instalasi package yang udah dibuat oleh orang lain dan kita tinggal pakai aja dan itu sangat memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu membuat kode dari awal. Seperti itu teman-teman untuk package penjelasannya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanya aja di kolom komentar. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang virtual environment ya teman-teman. Nah, ini juga merupakan sebuah konsep yang penting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.